Saya sangat setuju jika vape dilarang, asalkan rokok dan alkohol juga dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Obrolan Ringan bersama saya Awan. Di video kali ini saya akan membahas tentang keresahan saya terkait dengan berita atau wacana pelarangan vape di Indonesia. Hal ini pasti juga dirasakan oleh para vapers, apalagi vapers yang udah lama yang beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik. Ya, pasti itu akan menjadi sebuah masalah besar bagi teman-teman vapers. Dan itu juga akan menjadi sebuah masalah bagi saya karena sebenarnya saya bukan vapers yang udah lama banget nge-vape, enggak juga. Tapi saya sudah kenal dengan vape ini sekitar tahun 2017. Tapi waktu itu hanya tahu saja dan mencoba punya teman saya, tapi belum sempat memilikinya. Kemudian di 2019 saya sempat beli, karena terus batuk, akhirnya saya nggak melanjutkan untuk nge-vape. Dan saya dulunya adalah seorang perokok berat. Kenapa saya sangat tidak setuju dengan wacana ini? Karena sebagai seorang perokok berat yang memulai merokok dari tahun 2014 hingga terakhir tahun 2025, saya merasa sangat terbantu dengan adanya vape ini karena memang saya ingin sekali berhenti merokok pada waktu itu, tapi memang sangat sulit. Beberapa kali mencoba berhenti, mungkin 1-2 minggu kemudian kumpul sama teman, melihat teman merokok, saya akhirnya kepingin merokok lagi. Jujur, saya memang merasakan banyak sekali masalah ketika dulu saya menjadi perokok berat. Yang pertama, masalah kesehatan saya yang hampir setiap pagi biasanya tenggorokan saya terasa sakit, kemudian dada saya terasa berat, dan itu sangat mengganggu bagi saya. Kemudian juga dampak perekonomian yang saya rasakan. Dulu hampir setiap hari saya harus mengeluarkan uang minimal 70-80 ribu untuk rokok. Dan saya merasa memang banyak sekali dirugikan, khususnya secara kesehatan, karena ya banyak sekali dampak yang saya rasakan, seperti susah tidur, kemudian bangun tidur tubuh terasa berat, nafas terasa kurang nyaman, kemudian tenggorokan terasa seri atau ada rasa sakit di tenggorokan saya. Namun karena saya mengalami puncak dari gangguan anxiety pada 2024-2025, saya memutuskan untuk berhenti merokok. Dan saya mencoba untuk mencari alternatif lain yang bisa membantu saya untuk sedikit demi sedikit mengurangi rokok. Nah, di situ bertemulah saya dengan vape ini kembali, atau rokok elektrik ini. Awalnya memang saya harus beradaptasi dengan beberapa sensasi yang mungkin berbeda dari rokok konvensional, karena di dunia vape ini dikenal adanya throat hit atau semacam rasa menggaruk di tenggorokan. Nah, itu memang saya beradaptasi. Akan tetapi dengan adaptasi itu, jujur di seminggu 2 minggu pertama saya memang hampir bisa untuk tidak merokok sama sekali. Karena setelah saya mencoba vape ini dalam intensitas waktu yang cukup lama, itu ketika saya kembali ke rokok konvensional itu rasanya sudah nggak enak. Bahkan ketika saya mencium bau asapnya saja, bau asap tembakau, itu rasanya sudah tidak nyaman. Dan semua itu berlanjut hingga saat ini. Bahkan sudah hampir 1 tahun lebih saya tidak menyentuh rokok konvensional. Dan apa yang terjadi pada tubuh saya? Ya, saya merasa tubuh saya lebih nyaman, lebih oke. Ketika bangun tidur, saya sudah tidak pernah merasa lagi rasa berat di dada, kemudian tidak pernah ada masalah di tenggorokan. Dan semua yang saya rasakan pada saat saya masih merokok, mulai dari 2014 sampai 2024, itu sudah hampir tidak ada. Bahkan di 1 bulan pertama saya nge-vape, itu saya tidak merasakan efek apa-apa, kecuali mungkin ada rasa pusing ketika mungkin saya berlebihan dalam nge-vape, sehingga terjadi over nikotin dalam
otak saya. Nah, di situ biasanya saya merasa agak pusing gitu. Tapi setelah saya berhenti ya sudah tidak merasakan pusing lagi. Dan di situ saya merasa sangat terbantu uh, dalam menggunakan vape ini. Saya sudah tidak merokok lagi dan kebutuhan saya terhadap vape ini juga nggak se ekstrim ketika saya merokok dulu. Saya juga nggak terus-terusan nge-vape. Mungkin sehari ketika saya di rumah pulang kerja atau sedang mengerjakan sesuatu, mungkin di situ waktu-waktu saya nge-vape. Nggak seperti dulu yang setelah makan saya harus merokok, kemudian dimanapun saya bertemu orang saya harus merokok, dan rasanya cukup melelahkan pada waktu itu karena saking adiksinya rokok itu terhadap saya. Dan saya merasakan mungkin ada yang sama dengan saya juga ketika menggunakan vape ini. Rasanya tidak seperti rokok dulu, artinya adiksinya berbeda dengan rokok dulu. Makanya ketika saya yang mungkin saat ini masih belum bisa melepas sepenuhnya dari dunia perasapan atau dunia peruapan, saya sedikit merasa kecewa dengan pemberitaan itu. Apalagi statement-statement dari BNN atau dari stakeholder apapun yang menangani tentang hal itu cukup kurang memuaskan dan kurang memberikan alasan selain hanya mengatakan bahwasanya vape adalah media utama dalam penggunaan narkoba. Di situ saya merasa seakan-akan vape ini digunakan sebagai kambing hitam. Padahal ketika bicara tentang pajak yang berkontribusi pada negara, vape ini likuidinya itu juga ada pajaknya yang juga berkontribusi pada negara sama dengan rokok. Jadi menurut saya ada keberimbangan antara rokok dan vape ini karena sama-sama memberikan pajak. Lalu ketika dikatakan menjadi media utama sebagai penggunaan narkoba, saya sangat tidak setuju karena yang kita ketahui bahwa jenis dari narkoba itu banyak sekali dan media mainstreamnya itu juga macam-macam. Ada yang mungkin dibungkus permen dan lain sebagainya. Jujur saya bukan pengguna narkoba, saya tidak ingin mengenal narkoba, saya juga tidak ingin tahu bagaimana narkoba itu bekerja, dan yang paling penting adalah saya tidak memiliki niat untuk menggunakan narkoba. Jadi ketika digeneralisir bahwasannya orang yang nge-vape karena zat adiktif yang ada dalam kandungan vape itu yang dibilang nikotin cair dan lain sebagainya itu akan membuat orang atau anak muda berkeinginan mencoba vape, saya juga sangat tidak setuju karena bagaimanapun juga dengan kesempatan apapun, dengan kondisi apapun, jika memang lingkungan itu tidak mendukung untuk menggunakan narkoba, ya orang tidak mungkin akan menggunakan narkoba. Jadi menurut saya yang perlu diawasi justru adalah lingkungan dari adik-adik kita, anak-anak muda, atau mungkin teman-teman yang sebagai seorang yang punya anak remaja mungkin bisa mengawasi lebih ketat agar anaknya tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau dengan narkoba. Menurut saya juga harus ada kebijaksanaan dari pemerintah sendiri karena jujur orang seperti saya adalah orang yang terbantu dari sudut pandang kesehatan. Saya bisa meninggalkan rokok dan memang saya juga tidak bisa mengklaim bahwasanya vape itu juga baik untuk kesehatan. Ya pasti semua ada efek sampingnya. Akan tetapi yang paling jelas adalah yang saya rasakan sekarang adalah setelah saya berhenti merokok dan beralih ke vape, saya juga makin jarang dalam nge-vape. Saya mungkin hanya menggunakan vape dalam waktu-waktu tertentu. Kemudian pengeluaran saya juga terbantu karena mungkin sedikit berkurang. Dan ketika saya nge-vape mungkin dalam 1 bulan saya tidak sampai mengeluarkan uang 300.000, bisa dibilang di bawah 300.000. Tapi ketika dulu saya merokok itu bisa 1,5 juta, bahkan lebih hanya untuk rokok saja. Saya rasa perlu ada kebijaksanaan lagi terkait dengan wacana ini. Ya, saya sebagai seorang vapers pemula, bisa dikatakan vapers pemula yang baru
switch dari rokok konvensional ke rokok elektrik, yang mana membuat saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Ya mohon dipikirkan orang-orang seperti kami. Atau memang keinginan pemerintah adalah mengembalikan orang-orang seperti saya untuk kembali merokok lagi. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi saya, mungkin bagi teman-teman vapers yang lain. Dan semoga ada berita yang lebih baik nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.